Chixpin. Aduh. Dia adalah seseorang yang apa ya? Kalau mural itu apa namanya? Muralisme apa? Moral artis, Bang. Oh, mural. Iya. Muralisme kepercayaan. Muralisme ya kepercayaan ya kan. Dikira sekte nanti, Bang. Iya, sorry. Kedatangan mural artis bernama Chixpin, ya kan? Boleh kasih tahu sedikit lah ke teman-teman media, teman-teman media. Ya kan bakal nanti punya media. Amin. Ya kan? Teman Oke. sosial kita. Yang nonton kasih paham. Kenapa namanya bisa Chixpin? Chixpin? Nama Chixpin itu diambil dari nama panggilan di tongkrongan ya, Keci. Oh, Keci. Kenapa Keci? Kenapa Keci? Karena dulu tuh di tongkronganku emang dari SMP sih. Emang badanku paling kecil di situ, Bang. Kita SMP. juga nggak sih, Iya. Bang Yo? Jadi kan kawan-kawanku nih rasis soal fisik gitu kan. Ya, apa dark jokes itu kan. Oke. Body shaming. Iya, body shaming. Iya. Ya awalnya kesel, habis itu lambat laun udah terbiasa udah kebal ya. Terima. Udahlah Berdamai gitu dengan lah. diri sendiri sudah. Udah Oke. berdamai lah gitu lah. Lebih ke situ sih. Oh, Chixpin? Kenapa Chixpin? Chixpin itu lebih kayak pinnya itu, Chixpin, ya. kalau Chixnya kan dari kecil. Ya. Belakangnya tuh Ah. tapi S lah biar keren gitu kan. Kalau pennya itu ya Gambar, biar kayak bukan? ya sih kayak gambar pakai cat gitu sih. Oh, mewakili mewakili. Bukan jadi kompetitor cat ya kayak Nippon Paint gitu enggak sih. Ya sebenarnya doanya kok bisa ya sampai punya pabrik cat gitu. Oh, mantap. Oh, lebih mending punya pabrik cat atau disponsori cat seumur hidup? Itu lebih ke situ sih, lebih gak ribet Bang ya. Iya. Tinggal minta kan, nggak produksi. Minta kan. Nggak mikirin produksi bener-bener. Udah berapa lama, Chix? Apa nih, main mural? Main mural ya? Iya. Kalau di mural mungkin sekitar 4 tahun ya, dari tahun 2017 akhir. Kalau grafitinya atau enggak ya main-main piloxnya ya. Ya. Dari tahun 2020 sih, 2020. Oh. Zaman-zaman Covid lah. Duluan mural ya berarti ya? Emang Ya, dulu. tunggu, aku kan nggak ini nih, nggak tahu nih kan. Mural sama graffiti emang bedanya apa? Mural sama grafiti itu genre sih. Ya bedanya ya bentuknya sih, bentuk dari hasil gambarnya. Kalau mural itu kan objek ya, kayak telur, ini kayak cup kopi, Oh, iya. kan? Oh, ini cup kopi dari SK Kopi. Ya, Ini. Oh, disuplai ini. nih karena kan, enak sih minumannya segar-segar. Kayak cup kopi, terus ya kayak kita lah manusia, maksudnya Ya, objek ya. Objek lah. Ada objeknya ya. Kalau graffiti itu lebih yang kayak tulisan sih. Apa ya? Writers lah. Ya. Writers gitu kan, kayak tulisan. Kayak ada yang bisa disampaikan dibaca. tulisan yang disampaikan melalui itu. Kalau dulunya, kalau Oh, iya. sekarang lebih Sekarang? yang kayak EKE gitu sih. Misalnya kayak rek gitu. Jadi dibikin kayak bentuknya itu agak susah dibaca cuman menarik gitu sih. Graffiti itu Kalau lebih itu. ke font berarti ya. Iya sih, Bang, lebih Font ke font style gitu ya. Lebih ke font style gitu sih. Oh, terus orang-orang tuh di luar sana biasanya kan kayak ya aku pernah ngulik yang internasional kayak Kento gitu tahu. Kento. Not to Not to Medan. Not to Medan ya? Not to Medan. Not to ya. Medan. Itu sorry. Mereka punya karakternya apa ya? Gambar alter egonya ada nggak sih? Ya kayak Darbots lah yang banyak orang tahu kan, Ya, Darbots. kau punya Apa tuh gambar ya? gambarnya? Oh kayak karakter gitu ya? Karakter Oh, ada sih masing-masing kupu-kupu. ya. Kupu-kupu. Iya, Kupu-kupu benar, malam. kupu-kupu. Enggak lah. Ya, Bang. kupu-kupu apa nih? Kupu-kupu yang biasa aja sih. Kalau kupu-kupu malam Hewan, payah hewan ngurusnya. kupu. Iya, Apa yang ngurusnya? payah ngurusnya nanti kan. Kenapa Sana. kupu-kupu sih? Kenapa kupu-kupu? Satu, aku suka metamorfosis hidupnya sih. Oke, ya perubahannya ya. Iya, jadi dia itu berawal dari hewan yang menjijikkan sampai menjadi hewan. Nah, ini kupu-kupu. Mampus, kenapa ini? Gini nggak disetting ya? Sampai jadi hewan yang begitu indah yang bisa dikagumi orang-orang sih, gitu sih. Jadi aku suka metamorfosisnya. Jadi ya proses hidup tuh ya seperti itu. Jadi filosofinya itulah Iya, ya. kita dari nol, habis itu berproses, itu tergantung kita sih. Gimana cara kita ngeprosesnya gitu kan. Iya. Sampai akhirnya kita jadi kayak ya kupu-kupu yang indah gitu sih, yang orang suka sih. Lebih ke Itulah situ. harapannya ya. Ya benar. Harapan semua orang sih kayaknya ya. Kau kan dari Medan kan, Cix? Iya, Sebelum kita bahas terlalu dalam lah tentang apa itu graffiti ya kan. Iya benar. Dan kayaknya juga orang beberapa apa itu graffiti dan mural beberapa orang juga tahu kan.
Iya. Hampir semua orang Iya tahu lah, sih. maksudnya orang kalau misalnya mural ya tahu mural, gitu. Iya, Graffiti benar. tahu. Jadi kayak ya udah, masalah dalam atau nggak dalam kan, ya kalau dia mau memperdalam ya Cari tahu sendiri. Iya, biasanya benar. kan gitu. Nah, tapi kita ini bahas tentang gimana sih atmosfer pergrafitian atau permuralan di kota Medan ini Di menurut kota. kacamatanya Cik Spain. Aduh, lagi nggak pakai kacamata nih bang. Telanjang mata lah, jadi bahaya kan gitu, mata telanjang. Iya, sesuai mata telanjangku yang kulihat gitu. Oke. Apa ya? Lagi berkembang pesat sih. Lagi berkembang pesat. Iya, di era yang sekarang tuh kayak banyak regenerasi sih. Ya termasuk aku lah, salah Iya, satu iya, regenerasi, iya. teman-teman yang lain juga kan. Jadi banyak, jadi kayak anak-anak muda sekarang jadi pengen tahu. Oke. Jadi pengen kayak apa ya? Lebih kayak rela ngeluarin uang untuk Hal kayak belajar, gitu. iya, hal yang kayak gini yang menurut orang tuh nggak penting gitu Iya, sebenarnya. iya. Nah, ya kan setiap orang punya passion masing-masing gitu, punya power masing-masing. Tinggal dia sendiri sih yang bakal nemuin power itu bakal di mana sih gitu. Kalau nggak dia cari tahu sendiri, gitu sih. Jadi untuk sekarang tuh perkembangannya cukup pesat sih. Dan juga di era digital yang sekarang kan banyak sih yang bisa dijadiin sebagai referensi, dijadiin kayak spirit gitu kan. Misalnya Internet kalau kita juga ada lihat banyak. ke pulau sebelah lagi rame-ramenya orang ngegrafiti gitu kan, atau enggak ya regenerasinya gila-gila gambarnya, mungkin di sini juga kebakar gitu loh. Buatnya Anak-anak muda yang di gitu ya. Medan. Pengen juga ya, pengen. Iya, jadi pengen gitu tuh. Karena kan yang di Instagram atau enggak yang di media sosial lain yang enggak melulu yang dilihat cuman ya bikinnya apa segala macam gitu kan. Pasti ya kayak gitu pasti nyelip lah. Aku Iya, yakin pasti nyelip lah. Iya. Gitu sih. Gitu semua Bang, isi Instagram. Kok ketawa ya? Jadi kira-kira ya kita nggak bahas tentang, pastinya kan di dunia-dunia kayak gitu ada clash kan. Iya, bener. Ini Ada clash. abang bawa ya ini kupu-kupunya. Enggak sih, enggak tahu. Enggak, jujur-jujur aja bang. Enggak tahu dari mana. Terbang-terbang dia di sini nih. Soal kelas-kelas Bang ya? Aduh, pasti ini ada menjebak nih ya. Tembok menembok, enggak, maksudnya kita nggak usah sebut nama, pasti ada Iya, lah. pastilah. Dan apapun kegiatan atau hobi kita yang memang circle-nya gede, pasti ada. Pasti sih. Pasti ada kotak mengkotak kayak gitu, pasti ada. Pasti, kan? pasti ada. Gila nggak? Untuk di sini, Iya. kalau untuk di sini aku Kacau nggak? masih ngerasa ya biasa-biasa aja sih. Normal lah, Bang. Iya. Ya biasa lah, orang punya idealisnya masing-masing, orang punya karakternya masing-masing, orang punya egonya masing-masing kan. Nah, mungkin kan ada beberapa orang yang memang egonya atau enggak, egonya tuh atau karakternya sama. Tujuannya tuh sama gitu loh. Ya kan nggak mungkin satu dunia, maksudnya satu Medan ini aja lah. Semua itu seniman itu punya satu tujuan. Aku nggak yakin. Iya. Pasti punya tujuan masing-masing kan. Iya. Nah, jadi aku anggap itu jadi hal yang manusiawi sih. Ya untuk sekarang ini masih tergolongnya normal-normal aja. Normal lah. kayak kubu-kubuan tuh adalah sebuah kultur lah ya. Iya. Sesuatu yang nggak bisa dilepas dari kultur ya. Iya, benar kayak graffiti gitu. Ya kan, kultur graffiti. Di graffiti kan sebenarnya yang kita ikutin tuh selain kayak perkembangan dari karya-karyanya yang bisa kita jadiin referensi kan juga kulturnya gitu loh. Jadi kita Ya. nganggap kulturnya itu asik gitu loh. Gitu Ya, sih. kubu-kubuan biasa. Ya sama lah mungkin kayak Bang rap, mungkin kan di rap itu ada kulturnya gitu. Gitu lah. Coba ya, benar. Iya kan? Nah, jadi kan Senjata makan tuan. jadi kan kulturnya itu ya bisa dibilang semacam kayak kita anut, jadi ya kayak menjiwai. Iya, gitu. menjiwai. Nah, Jadi seolah-olah kalau misalnya kultur kita disakiti, marah kita. iya benar, dan Iya. innernya orang tuh kan beda-beda sih. Iya, gitu. iya. Ada yang mungkin yang nge-rap itu old school, Ya. ada yang mungkin modern atau apa segala macam Ya. gitulah, lebih kurang gitu. Oh, jadi kan ini mural tuh bicara soal, nggak jauh-jauh pasti bicara soal desain kan. Iya benar. Ya nggak sih? Uh-uh. Kok termasuk kalau ngegambar tuh penganutnya new school atau old school? Aku lebih ke new school, lebih kayak modern sih Bang. Modern ya. Iya, karena aku orangnya suka nyari apa ya, kepoan sih sama apa yang baru gitu loh. Nggak menutup diri ya. Iya, jadi ini aku lagi belajar sih, namanya tuh aku kemarin dapat tuh futuristik tuh. Futuristik, graffiti itu ya, dapat oke. dari orang Belanda, namanya Digital Draws. Jadi dia kalau gambar futuristik tuh kan kayak gambar-gambar yang kayak apa sih? Lebih ngegambar masa depan gitu kan. Ya. Kayak warna, Ya, ya. terus kayak Serah-serah gitulah ya. iya, struktur-struktur dari gambar itu seperti apa Iya, gitu iya, kan. tahu, Nah, paham, gitu-gitu paham, sih. paham. Dari karya-karyanya juga yang kayak ke futuristik gitu sih. Hmm. Gitu. Terus apa sih Kak? Aku
ini dari aku yang nggak tahu apa lah nih soal mural ini kan. Yang ku tahu tuh mural tuh banyak di jalan, tembok-tembok, udah Ya, gitu benar. aja. Ya. Mural apa graffiti nih? Apa tagging gitu? Jadi Oh, iya, mural, Ada Tagging. mural, ada graffiti juga. Kadang ada juga tengok tulisan-tulisan yang sebenarnya itu aspirasi gitu kan, ditulis di situ, Iya. di tembok-tembok itu. Dan itu vandal kalian ya. Itu kayak mana izinnya gitu? Maksudnya gambar itu asal nggak gambar aja atau gimana sih sebenarnya? Kalau ya itu sebenarnya ada beberapa bukan koridor sih, apa ya bilanginnya? SOP enggak? Bukan. Enggak sih, enggak lah. Enggak SOP sih, lebih enggak. Apa? Mungkin itu lebih ke vandal sih. Ada beberapa yang vandal, ada yang beberapa yang mau mungkin kerjasama sama pemerintah gitu. Oh, bareng-bareng ya. Maksudnya Iya, gitu. Berarti disediain wadah ya berarti Iya, ya, iya, kalau Iya, misalkan. benar sih. yang tidak diizinkan ini disebut vandal. Iya, yang Ya. tanpa izin. Yang tanpa Tanpa izin, izin. main Ilegal. barbar aja Gambar. disebut vandal. Iya, vandal. Sementara yang ada izinnya, Ya itu udah kerjasama ya lah udah ya. kerjasama sih. Oh iya, itu bukan Dikasih vandal. wadah. Iya, bukan vandal gitu. ya, tapi kan kalian walaupun beberapa dari kalian pastinya ada yang kadang bekerja sama dengan izin pemerintah, ada yang tidak gitu. Pastinya berangkat dari tidak punya izin. Ya kan? Ya, Adrenalin pastilah. darah muda, Iya benar. ya kan? Pasti Iya. berangkat dari tanpa izin kan gitu kan? Iya benar. Ya, Berangkat dari ya rasa ingin memberontak dan rasa ingin tahu. Iya, 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 rasa berontak ya, rasa berontak. Udah, Anak muda. jadi kayak pengen ngeberontak gitu kan. Kita nggak punya wadah nih, mau gambar di mana nggak Tembok dikasih. rumah orang terakhir. Iya, ternyata kan kayak punya kemauan gitu kan. Iya, iya. Cobalah gitu. Kayak punya rasa ingin tahu kan. Ya, apa sih benar. rasanya gitu loh. Benar-benar. Gimana sih kayak adrenalinnya kita gambar di jalanan gitu. Oke. Ketika Gitu. udah tahu nih, Ya ketika udah tahu ya kalian merasa jadi orang jahat nggak? enggak sih. Kenapa? Karena ya kami ngerasa tuh ya ya kami ngedekorasi publik. Oh, Bener nggak sih? mempercantik ruang Iya. lingkup. Hmm. Yang dicat Yang kosong. lah Ya, ya, istilahnya oke, ya. oke. Jadi aku pernah gambar tuh di Gria. Di Oke. Gria, di pinggir jalan tuh kan jalannya lalu lalangnya padat tuh kan. Besar, ah. banyak orang gitu kan. Nah, jadi ada satu polisi ngedatengin aku. Apa bilang apa? Dia pulang kerja udah gak pakai seragam sih. Ah, Dia tanya, ini gambar siapa yang izin katanya? Gak ada pak. Ini saya aja sih pak, inisiatif sama teman kan gambar berdua kan. Daripada temboknya juga jelek pak, abis itu sebelumnya di sini ada apa kayak tulisan yang kayak tulisan omongan kotor gitu. Oh, Ah, iya Jadi iya iya iya. saya tutupin apa gitu dengan gambar gitu. oke. Oh iya, bagus lah kalau kayak gitu. Bagus sih anak-anak muda zaman sekarang gitu. Nah, berarti kan kita tinggal nge-treatment nih orang-orang. Kita kasih paham. Oke. Oke. Pas, Bener pas. Masuk dia masuk. Orang masuk. bakalan paham ketika kita kasih paham. Oh, masuk, Benar, ya, benar, masuk, benar, masuk, benar. masuk. Misalnya gini lah, abang ngeliat orang ngevandal, gitu kan. Ya kalau sekedar ngelihat sekilas aja, pasti mikirnya kita negatif kan. Ini ngapain sih? Ini Nyoret ini apa? ngapain? Iya. Ini ruko orang, capek-capek dibangun apa segala macam, Oh, atau enggak coret-coret. ini bangunan, atau enggak paling ini pasti geng motor nih. Gitu. Ya. Ketika orang ngelihat cuman sekilas itu kan pasti orang beranggapannya negatif. Kita di Ya, publik ya. ngelakuin sesuatu yang nggak lazim gitu kan, Ya, kayak ya, ngecoret-coret ya. dinding gitu. Ya, ya. Sampah masyarakat ya kan Iya. dibuat. Makanya itulah tujuan kita kayak kita post ke Instagram atau apa. Jadi orang baik tahu kan. Mungkin dari situ kan orang nggak bicarain tuh. Ini siapa? Kemarin aku ngeliat nih dia gambar gini-gini. Terus dijelasin sama teman yang udah ngerti. Wah. Dia ini apa street artist gini Oh, iya, dia street. karakternya gini. Nah, dari situ kan orang bisa ngerti loh tujuan apa visi misi kita di jalan tuh ngapain. Gak hanya sekedar keren-kerenan gitu. Ya. Dan di satu sisi ya nggak bisa dipungkiri sih kita nggak punya wadah sih di sini. Kenapa aku bilang nggak punya wadah? Skatepark aja nggak kebuat-buat sampai sekarang. Oh. Gitu kan. Yang dijanjiin di beberapa flyover. Skatepark. Iya. Halo. Habis itu kayak udah sih di Cadika tuh udah ada skatepark. Cuma ada Udah ada? di dalam Cadika. Di ya, dalamnya Cadika. ya, Di bukan di dalam. luar. Cadika. Nah, kita bisa ngapain di Cadika? Gitu Siapa kan. yang nengok gitu? Nah, Bener. iya kalaupun kita mau gambar mesti izin gitu loh. Nah, Oh, seharusnya iya, iya, yang iya. jadi apa ya? Bisa kita tiru tuh kayak aku paling suka tuh Jakarta Bandung sih. Iya, maksudnya gini kan. Medan tuh kalau nggak salah kan kota metropolitan ketiga ya, Iya, terpadat di Indonesia. Indonesia. Benar. Yang ya metropolis keren, Iya. maju gitu. Tapi kok Kayak korut gitu ya. Korut gak tuh? Ya kan gitu kan. Maksudnya ya apa-apa
harus terbatasi ya iya, pergerakannya. Bukan terbatasi. Jadi Kenapa nggak terpikiran untuk ya udah bikin lah. Ya Gitu, udah lama bikin. kali loh gitu loh. itu Lo sih. mikir nggak sih maksudnya? Bikin lah lama kali apa susahnya gitu. Iya, kayak ya paling bisa ya. Kemarin tuh aku lihat yang paling bisa dicontoh tuh kayak paling enak tuh apa ya? Mungkin kayak di Singapura. Jadi di Singapura tuh ada satu taman, aku lupa apa nama tamannya. Jadi di taman itu disediain tembok setinggi 3 meter kali 15 atau 20 meter. Untuk Ya itu bebas, siapa aja mau gambar di situ. oh, oke. Gitu. Karena oke. ya itu kan publik gitu kan. Untuk menumpahkan nafsu-nafsu birahi kalian ke situ. Iya, Ya. bener Gitu ya. gitu kan. Nafsu birahi. Ya itu kan publik, ya kan. Publik tuh nggak ada yang punya sebenarnya. Iya, Publik tuh punya semua orang gitu kan. Punya semua orang. Semua orang Jadi, boleh di situ ya. Iya benar. Jadi ya, setiap orang yang gambar di situ bebas untuk ngegambar dan setiap orang yang ada di situ bebas untuk nikmati karya di situ. Gitu sih. Kalau aku orang lain nih, aku bilang, ngapain kalian gambar-gambar di rumahku gitu. Pastinya kan kalian jawab, kami nggak punya wadah bu, aku bilang gitu kan. Kami nggak punya wadah pak gitu. Nggak urusanku katanya. Nggak urusanku, yang penting ini rumahku. Siapa suruh kalian punya hobi yang kayak gini? Nyoret. Apa yang Meresahkan mau kau gitu jawab? mungkin. Iya, apa mau kau jawab? Ya kalau udah ceritanya kita nggak ada izin atau apa ya ngaku salah sih. Iya. Ya, karena emang udah salah. Tetapi kan ada beberapa treatment yang bisa dilakuin nih. Iya. Sebenarnya misalnya kita ngeliat nih ada spot bagus di rumah orang gitu kan. Yang kosong ya. Iya. Ya udah, baik-baik aja gitu loh. Nge-treatmentnya, ketok pintunya, ajak ngobrol, dikasih portofolio. gitu? Iyalah. Gitu kan, dikasih portofolio, Pak, saya mural artis atau Mak, saya tukang gambar lah, orang umum taunya gitu Iya, kan. iya, nggak tahu orang itu murah Ya, artis. saya lihat tembok Bapak nih kosong juga kan, daripada belum mood. Saya pengen gambar di sini, Pak. Gambar saya tuh gini nih, contoh-contohnya gitu kan. Nah, pasti dengan etika yang lebih baik, dia bisa ngasih fasilitas yang lebih baik sih. Entah mungkin Disupport lah ya. Iya. Padahal ini pilok apa segala macam Iya. nih dari kita Dari nih. kita. Iya kan? benar. Ya kayak kemarin aku di lapangan basket Tasbih tuh. Pernah gambar di situ kan. Ah. Ya orang yang di situ malah ngasih kami teh manis sama Iya, gorengan ngasih, gitu kan. oh. Karena ya sebelumnya kita punya interaksi kan, punya treatment yang bagus gitu sih. Tergantung cara artisannya masing-masing sih. Ada yang mungkin underground gitu kan, yang main gas-gas aja gitu kan. Iya. Ada mungkin yang treatmentnya baik biar ya si gambarnya terjaga juga di situ, karena karyanya kan sayang sih kok cepet kali dihapus gitu sih. Aku lebih ke situ sih, ngesayangin bosnya karyanya kalau bakalan dihapus cepet ya sayang sih, buatnya juga udah susah kan. Tapi antar sesama mural artis itu seharusnya punya kesadaran untuk lebih punya etika nggak sih dalam menimpa gambar mural artis yang lain? Paham nggak bahasa gue? Ngerti? Iya. Etika ada sih bang. Ada etikanya. Ada etika. Jadi etikanya tuh di street art tuh ya. Kalau mau tiban-tibanan gambar. Ya tiba-tiba Iya, dan iya, gambar tiba-tibanan. sesama mural artis Ah. kan pastinya. Ya. Yang penting gambarnya harus hilang semua. Jadi sih misalnya abang Gambar nih. sebelumnya. Iya, gambar sebelumnya tuh harus di-blok semua. Di-blok semua di-blok. dulu Jangan ada baru dia disisain. buat gambar Ah. baru. Iya. Ah, Mau oke. gambar itu sebesar apapun. Jadi jangan semisal ini gambar besar, kita mau niban, yang ditiban cuma tengahnya aja. Oke, Itu kan sama aja dengan ngemanti api sih kalau aku bilang. Nggak ngehargain. Lebih bagus ya udah di blok total. kalau misalnya udah nggak ngehargain kayak gitu, terus kan otomatis yang punya gambar sebelumnya kan tahu nih, Mm-mm. ini gambar siapa nih yang nimpa Iya, gitu. benar. Jatuh-jatuhnya diapain tuh? Ya, mungkin Kalau rapper kan didis dari lagu atau Ah. apa ya. Kalau mural artis apa dia dis-disannya? Apa dia? mungkin lebih ke dampak sosial antar mula artis sih. Kayak gitu sih. Ya, dampak sosial ya. Iya, karena juga mau pukul-pukulan udah pada gede kan. Iya, gitu iya. kan. Kita mau jadi seniman, Iya. bukan mau jadi fighter ya kan. Bukan mau jadi petarung gitu. Ya udah, paling ya dampaknya secara Dampak sosial. sosial, ya. Mungkin ya pasti dinding yang dicoret dari itu aja pun pasti ngomong lah ke kita, nggak hanya pun orang lain gitu. Maaf cakapnya gitulah, nggak perlu pun orang yang ngasih tahu kita bakal tahu sendiri gitu loh. Iya, iya. Oh, Apa nanti dampaknya untuk dia? Ya kan jadi cibiran sama orang-orang yang lihat dia gitu. Oh ya orang kan nggak cuman satu mural artis aja yang lihat. Ya pastinya. misalnya gini lah, aku nimpa gambar orang cuman dikit aja, nggak aku blok semua. Abang street artist juga. Pasti abang Nah. ngelihatnya jijik kan? Iya. Maksudnya nggak jijik lah, kayak gimana gitu. Iya paham aku. Ini anak gimana sih ngeliat gue Nggak street ada. artist cuman nggak punya kulturnya, nggak dijalanin gitu. Gak ada otaknya nih ditimpa Iya. gambar Ada, orang setengah-setengah gitu lah ya, nggak di bloknya benar. dulu gitu Ya nggak kan. perlu kita yang ngomong kan. Iya, Orang iya, bisa benar. menilai, kacamata Iya, orang iya, masing-masing iya, bisa menilai gitu sih. Hmm. Dampak sosial. Keren sih. Kalau masalah
range waktu gitu ada nggak? Kayak Maksudnya range waktu nih? ya, kau baru gambar 3 jam yang lalu, malamnya, Dari malamnya ku lihat, ku blok nih. Aku nggak tahu tuh gambar udah lama apa enggak. Kalau di Medan belum yang segila itu sih. Cuman aku pernah denger Jogja itu ya udah segila itu. Jadi abang gambar. Saking banyaknya mural artis. Kalau di Jogja itu karena saking padatnya street artis. Akhirnya timpa-timpaan nggak peduli Iya. berapa lama. Ya, jadi gambar tuh mungkin bisa paling lama di sana tuh hanya hitungan 2 hari itu udah paling lama sih. Oh. Karena emang space-nya kalau Medan belum segitunya ya. Ya karena kan maksudnya pelakunya juga belum sebanyak yang di sana kan bang. Iya, Gitu iya, sih iya, aku iya, mikirnya. iya, iya. Terus apa? Street art itu ada komunitasnya gitu ya berarti? Enggak. Lebih bukan komunitas sih. Kalau di street art tuh kayak di graffiti ada namanya crew. Kru. Oh, kru. Nah, Crew. crew tuh kayak ya berkumpul apa ya? Ya kayak komunitas, Ya, cuman ya, jatuhnya ya. nggak komunitas juga sih. Iya, iya, paham, paham, Orang-orang paham, street paham. art itu di situ lah gitu Ya, ya. jadi sih misalnya Kalau komunitas dia bisa bergerak sendiri-sendiri. ah. Kalau kru, aku gerak, kau harus gerak. Gitu gak sih? Enggak sih bang. Enggak ya? Enggak sih. Sorry. Ya kalau crew Soalnya tuh lebih kayak ya balik lagi ke apa ya? Ke circle lah ya. Bukan bang, lebih ke kultur. Jadi emang kulturnya dari dulu tuh graffiti tuh ya ngebuat kru. Oh iya. Jadi semisal di daerah ini krunya apa nih? Semisal di Medan, semisal kayak apa ya? Medan Art Familia atau enggak Tahu. Bom Inklan yang di Medan ya. Iya. Sama satu lagi Runtime gitu. Iya, Kalau iya. di Jakarta kan mungkin banyak ada GNC atau Jatuh-jatuhnya kayak komunitas juga. Iya sih. Iya, iya, Cuman iya itu gitu. kru tuh kayak ya bahasa kerennya sih. Iya, Iya, iya. Iya. Memang Bedanya bahasa ya. di dalam graffiti lah gitu. Dunia graffiti itu kru gitu. Terus apa yang pernah nggak abang buat sesuatu yang memang jadi rame gitu orang itu, ini ternyata gambar si kecil nih gitu, ternyata yang menggemparkan kota Medan gitu. Ada nggak sih bang? Atau pernah abang nggak ada sih. ditegur aparat yang sampai Pernah Nggak ada. sampai bikin sesuatu yang sampai viral ya? viral tapi bikin jantungan viral ini nggak menyenangkan viralnya. Viral Pernah. viral enggak sih? Karena aku tutupin dari teman-teman tapi menjantungkan ya. Ada sesuatu yang Aku DPO kemarin tuh. oke. Cepat DPO. Apa DPO? Iya, itu tuduhannya itu atas dasar aku ngecoret rambu lalu lintas. Padahal Tidak ada. Aku Oh. tidak pernah mencoret rambu lalu lintas. jadi siapa yang nyoret itu? Nggak tahu sih. Oh. Yang ada sih pernah. Itu pun aku pakai spidol dan kecil. Nah, yang bikin kenapa aku bisa DPO, nama aku tuh kalau diketik di Google langsung keluar paling atas. Instagram sama Oh ya. Instagram sama Facebook kalau nggak salah. Ya. Langsung keluar tuh. Ya. Kalau dicek pakai Google itu paling atas. Jadi udah ketahuan. Jadi aku kemarin tuh awal tahun baru 2021. Awal tahun baru 2021. Tapi selesai lah ya. Aman. Ya, dibantu lah sama teman. Kebetulan Ya, kan ya, ada ya, ya, teman ya. namanya Bang Wahyu Darmono kan, dia orang Ya. kejaksaan. Dia yang nelpon gitu kan. Nah, Ci, beberapa minggu ini jangan keluar dulu lah katanya. Kenapa bang? Iya, ini ada orang apa sih namanya polisi? Intel gitu ya? Intel gitu kan, nyariin kau. Tadi dia nanya sama aku soalnya dilihat di Instagram aku bekon samamu kan. Jadi Ngeri kali. iya ditanya, ya, kau kenal nggak sama si Serem Sixpence kali. nih? Kata. Aha. Padahal bentar dulu. Padahal cuman gambar di lampu tiang lalu lintas. Dan itu sebenarnya Rambu. nggak ada. Itu kayak dituduhan gitu berarti. Iya sih, lebih ke situ sih. Oh, Makanya nggak terbukti ngerti. juga ya. Iya. Ya sebenarnya bisa aja kan. Aku jalan kemana karena aku kenal samamu terus. Iya di tagging nama aku bisa aja. Iya, kan, kayak ngejebak gitu kan. Makanya itulah namanya kayak vandal lu kan dibikin fontnya itu sesusah mungkin sesuai karakter kita biar Supaya orang Oh orang iya, nggak biar bisa orang nggak niru. bisa niru ya. Biar tahu ini buatan aku nih gitu ya. Iya, maksudnya ada ciri khas lah. Walaupun Iya, ciri ditiru khas. cuman orang bisa bedain. Kayak tanda tangan ya. Iya, benar. Oh. Jadi duplikatnya itu nggak sesuai, nggak valid lah Nggak gitu. bisa ya, nggak bisa. Iya, iya, iya. Beda. Tapi kan ini agak-agak lain lah sedikit ceritanya. Mm-mm. Tahu kan yang kayak loreng-loreng gitu. Itu kan sering juga sih mereka menandakan wilayah kekuasaan mereka. Itu Oh, gitu nggak kalau cuma itu nggak cuma itu juga. Gamut juga. Iya, game motor. iya, Ya. gitu-gitu. vandal Itu namanya. vandal ya. Itu vandal. Berarti mereka termasuk street art juga? Enggak. Aku Apa ya? bingung nih. Gini, Aku takut diciber kawan-kawan sih. nggak biar aku Gak aja. apa-apa. Oh, ada Bang Lilo di sini, Nggak, aku santai, simpel aja santai. sih sebenarnya kalau masalah kayak gitu. Apa? Balik lagi ke basicnya street art, ada art di situ. Ya kalau cuma gitu doang itu artnya di mana kan gitu. Kayak Benar sih. Ya, Iya, udah sampai situ aja sebenarnya. Kalau dia mewakilkan satu golongan gitu ya. Nah, jadi vandal itu kan secara personal gitu kan. Bisa dan vandal itu sebenarnya udah ada sejak zaman purba sih.
Jadi aku pernah nanya sama temanku yang sejarawan gitu kan. Vandal itu bener nggak sih ada sejak dulu? Malah dari zaman purba, Bang. Apa buktinya aku bilang? Di gua tuh ya. Artefak itu. Nah, iya, itu iya. termasuk dari vandal karena dulunya itu sebenarnya vandal itu aja menjadi sarana untuk kita ngeluapin apa yang kita mau, aspirasi. Yang ada di ekspresi jiwa lah ya. Penyampaian pesan lah. Ekspresi jiwa gitu. Iya, mau jiwa, mau apa gitu lah kan. Gitu. Jadi kalau di zaman modernisasinya mungkin di zaman apa ya, selisih paham hukum apartheid mungkin ya. Hitam kulit putih. Iya. Ketika di Amerika tuh semua media disabotase sama orang kulit putih, ya orang kulit hitamnya mengaspirasikan apa yang orang tuh mau lewat kayak gitu. Lewat vandal di gedung-gedung atau enggak di toko-toko gitu. Iya, ngerti. Keren sih. Sampai sekarang tuh kan terjalan. Ya kalau kayak kemarin penurunan presiden atau enggak ada demo-demo itu kan tetap dilakuin. Vandal dilakukan untuk menyampaikan pesan yang tidak didengar gitu ya. Bener, cuman seiring zaman modernisasi dan juga perkembangan seni ya di dunia ini mungkin itulah mungkin orang di luar sana menggunakan metode ini untuk nge-share karyanya. Itulah kenapa graffiti lewat EKE-nya gitu digambar. Tapi di Indonesia juga udah mulai kayak gitu. Ya nggak sih? Perkembangannya pesat. Aku ada ngeliat sih 6 bulan yang tahu nggak sih kasus yang not fun itu yang terus ada muka bapak. Not itu fun itu loh yang tahu nggak sih? Pak Jokowi. Bapak itu yang mural, katanya itu muka mural. itu mural. Jadi ya mural sama graffiti kok gue bilang ya gambar-gambar kayak gitu udah termasuk dalam graffiti sih karena udah berkesinambungan juga. Aku juga udah maksudnya kenapa aku bisa ngomong kayak gini ya? Aku udah pernah naik juga sama abang-abangan. Oke. Jadi Bang, menurut Abang mural sama graffiti itu apa sih? Gue bilang. Ya apa ya? Mural itu udah kayak ngelengkapi si graffiti sih, udah kayak jadi satu. Versi lengkapnya gitu. Iya, lengkapnya, versi komplit lah gitu. Tapi graffiti tidak bisa dibilang sebagai mural. Enggak sih Bang, kalau aku Iya kan? sih. Iya kan? Maksudnya graffiti nggak bisa dibilang sebagai mural, tapi mural itu ada campuran udah graffitinya mencakup ya, gitu. bisa mencakup graffiti. Iya kan? Karena kan ya lebih ke street art sih Bang, street art. Lebih paham aku paham. Karena kan kita ngelakuinnya di jalanan gitu kan. Ya dia secara kasat mata kita tahu lah, itu graffiti atau itu mural tuh. Iya, gitu ya. Benar. Jadi bukan ada tuh orang yang mengira tuh graffiti sama mural tuh sama. Perkara enggak, bedanya tuh perkara tools. Padahal toolsnya kan sama-sama Pilox. Iya gitu. Iya, itu toolsnya kan. Jadi kalau misalnya abang gambar kucing atau gambar kupu-kupu tapi pakai apapun aku itu mural. Itu mural karena objek kan. Karena objek ya. Kalau misalnya abang gambar tulisan gitu kan, EKE abang gitu misalnya. Lilio gitu. Lilio gitu. Cuman tulisannya bentuk fontnya aneh gitulah, susah dibaca gitu ya. Abang pakai kuas, itu graffiti. Gitu. Bukan tentang pakai apa kita gambar ya. Iya. Tapi ini tentang apa yang kita gambar. Benar. Apa yang kita gambar dan apa bentuknya begitu. Salam sehat Indonesia. Loh. Biar nggak kaku ya. Biar nggak kaku kali. Biar nggak kaku. Jadi pastinya kalian dari pihak mural artis ini berharap bahwasannya masyarakat pengen nganggap ini tuh bukan kriminal. Niat kami adalah memperindah ruang lingkup masyarakat yang kosong. Atas dasar apa? Kami yang tidak punya tempat. Wadah. Oke. Tolong dong, diwadahin dong. Tapi ya apa ya? Kayaknya ya kami kayak lebih senang aja sih gambar di publik gitu. Nggak tahu, karena kan lebih sering dilihat orang kan. Tapi di jalan. Pernah mikir nggak kok? Apa tuh? Ketika kalian udah minta diwadahin nih, dibikin tembok lah 40 meter ke atas, 50 meter ke samping ya. Wow, tinggal 50 meter kan. Buat apa? Buat apartemen deh. Panjang. Pasti kalian akan rindu dengan kultur graffiti. Kultur graffiti atau kultur mural yang dimana ngasal. Jiwa kita itu asal kita itu di jalan gitu. Kayak kan? Beda gitu kan? ya adrenalinnya. Ya paling solusinya gini sih. Mereka bikin tembok itu di publik lah. Di jalan. Atau enggak ya mereka konsolidasi sama orang-orang, misalnya ada nih satu lorong jalan yang emang cocok nih gitu kan. Konsolidasi sama yang punya tempat. Oh iya. Gitu loh. Supaya bisa jadi objek wisata juga ya kan. Ketika itu turis atau orang luar kota datang ke situ, rumah-rumah sini bagus-bagus nih gitu kan. Maksudnya apa harus sampai kayak di Amerika gitu, sampai kayak ya
Amerika, Jerman atau enggak Rusia gitu kan. Sampai pemerintah itu udah males ngurusin gitu-gitu. Ya udahlah terserah kalian. Suka hati lah. kalian lah ya. Apa mesti harus sampai kayak gitu loh. Janganlah. Nah, kan janganlah. nggak harus kayak gitu kan. Sampai Ya, kereta api ya. juga lagi berhenti digambar cepet gitu kan. Tapi di sini belum gitu ya. Masuk Belum. ke rel kereta apinya ya nggak bisa ya kan. Sempet kemarin kok nggak salah ada temen yang buat sih. Cuman Oh, iya. nggak tahu kenapa habis itu hilang gambarnya sih. Nggak tahu siapa. Nggak Cepat- tahu kenapa. Cepat lah Cepatlah geraknya, dihapus, cepat ya. dibersihkannya pastinya. Ya karena mungkin kan ya mentalnya mungkin kayak aku, mungkin kayak teman-teman yang lain, kayak mungkin belum berani lah di fasilitas transportasi umum lah. Karena mungkin kan apa sih namanya, hukumnya itu kan mungkin lebih keras di situ kan, mungkin ada denda sama penjara Ya sekian tahun. benar. Sebenarnya ya karena belum dicoba sih. Kalau udah dicoba kan udah tahu gimana rasanya kan gitu sih. Jadi kok bakal tetap di stay di Medan atau enggak untuk berkembangnya Mural dan senimu graffiti. tadi gitu. Seni loh. pribadi. Skillmu, iya pribadi. Pengennya sih ya masih di Medan sih. Cuman ada satu alasan kenapa aku tuh kayak ngebrontak di sini tuh kayak kayak susah gitu loh. Ya. Mau mengekspresiin diri tuh susah. Sebenarnya gampang, cuman lebih yang kayak ini susah aja gitu iya, ya? kok orang-orang tuh kemana sih gitu loh. Kok pada nggak ngerti sih gitu. Ya Nggak kan. paham. Iya, jadinya jatuhnya kayak kita tuh di satu kayak di satu ember atau kayak apa gitu sih. Kalau aku ya mikirnya ya teman-teman juga sih yang ngasih spirit gitu loh. Kau takutnya ya berkembang tapi berkembangnya mentok gitu ya. Iya, Stuck takut di gitu-gitu situ. aja. makanya kayak aku pengen lah ke Jawa, entah ke Nggak salah Jakarta, juga kan, nggak entah salah ke juga. Jogja gitu kan. Jadi kayak pengen punya sudut pandang baru, terus kayak punya apa ya? Bukan market sih, lebih tepatnya Iya. kayak aku punya Tempat baru untuk iya explore. tempat baru untuk Tempat mengeksplor baru, dan ya. ngekspresiin diri gitu loh. Dengan orang-orang yang bisa lebih menghargai seni, udah itu aja sih. Oke. Itu dia Seni sebenarnya. itu mahal. Iya. Karena di sini kan bisa dibilang Medan ini kan kota kuliner ya. Kota kuliner ya. Sama Ya. kota korup satu lagi gitu. Kota Ya loh, korut. Korup. Medan Sumatera Utara tuh nomor 1 di Indonesia yang korupsi paling besar loh. Ah iya. Iya. Baru tahu aku nih. Korup. Aku kemarin lihat di berita kayak gitu. Mampu. Medan, Pindah Sumatera ya. Utara. Pindah kemana kita? Tapi kita sebagai orang Medan pastinya kita ngomong kayak gini karena kita berharap Medan lah. lebih baik sih Bisa harusnya, berkembang, gitu ya. Iya, benar. Iya kan? Karena kita peduli sebenarnya. Ya karena apa Bang ya? Di sini ada ada banyak destinasi wisata. Salah Iya, satu iya. danau terbesar di Asia itu di sini. Iya benar. Udah gitu kayak banyak wisata-wisata yang lain tuh di sini tuh seharusnya berkembang gitu kan. Yang bisa digenjot sama seniman-seniman lokal. Dibantu. Iya, maksudnya collab gitu loh. Ya kan? Penataan kotanya itu melibatkan seniman maunya. Benar. Kan gitu kan? Iya. Itunya harapan kita. Dan dihargai ya sesuai lah, bukan dihargai per hari atau borongan gitu ya kan. Oh. Terkadang kan ya itulah sebalik Ya, sih ya. korupsi itu tadi kan, dari atas potong aku sampai baru ke tahu. kita Sampai ke yang bawah. tinggal Aku baru berapa tahu gitu. tuh. Iya, bertahun iya, itu. iya. Ya sih Gitu aku sih. ya kalau aku sih harapannya ya libatkanlah seniman untuk pembangunan yang sekiranya mampu mendatangkan Value lah di kota itu. iya mampu membangun value ya. Iya, benar. Ya jadi ya gitulah. Orang anggap seniman itu nggak ada duitnya. Kok seniman gak ada duitnya? Itu iya sih Iya. banyak. Itu tergantung Iya banyak sih. gitu. Tergantung, ada juga pilot yang gak ada duitnya. Iya. Kan gitu kan? Itu kan tergantung. Iya, benar. Tergantung, kan Iya, gitu. Iya benar. Tergantung seniman gak ada duitnya itu ya seniman yang mungkin seumur hidupnya terlalu nyaman untuk gitu aja, ngerti gak sih maksudnya? Iya. Enggak nunjukin dirinya ke orang-orang gitu mungkin. Iya, dia nggak eksplorasi mungkin ya. Iya. Dia seniman, cuman kan kita nggak salah ngomong bahwasannya seniman juga ada yang nggak inovatif gitu. Iya, iya benar. Ada sih. Iya kan? Dia stuck di situ aja Iya, ya, Bang dia ya. nggak bereksplorasi, Benar, dia benar. nggak mengembangkan, dia nggak pergi ke sana, pergi Iya. ke sini gitu. Atau enggak emang dia menutup dirinya dari orang-orang gitu kan, kita nggak tahu kan. Iya, kan masalah seniman tuh nggak punya duit ya. Sebagai seniman boleh idealis, cuman kan perut butuh nasi, bukan butuh respect. Iya sih. Benar. Ya, sih. Aku juga Benar. dong. Ingat. Oh iya. sorry.
Itu harapanmu lah untuk dunia permuralan di Kota Medan. Iya. Ini gimana? Terakhir penutupnya. Harapan ya? Ya. Harapannya itu ya untuk di Medan Bang ya. Ya. Lebih apa sih? Aku berharapnya orang-orang publik lah, orang-orang warga sipil atau nggak warga awam tuh lebih terbuka lah pemahamannya soal apa itu seni, baik itu di gambar, musik ataupun yang lainnya gitu kan. Nah, jadi kita itu sebenarnya ya juga sesama manusia perlu dihargai dan kita juga punya value sebenarnya gitu loh. Nah, kalaupun yang perlu ditahu tuh ya seni itu sebenarnya nggak ada harganya. Apapun itu jenis seninya. Maksudnya bukan nggak ada harga itu bukan nggak ada nominal ya. Nggak bisa dikasihin nominal. Jadi ya terserah kita mau kita anggap seni itu harganya 1 triliun, ya itu dari kita gitu loh. Jadi bukan anggapan orang itu seni itu ya hanya sekedar gambar, enggak. Kita ngerjain itu juga pakai pikiran, otak, hati sama tenaga gitu kan. Bukan hanya sekedar gambar-gambar yang nggak jelas yang sering dibilang orang gitulah kan. Nah gitu ya. Aku harapannya orang-orang lebih ngebuka kacamata soal seni dan juga lebih untuk perkembangan seni di kota ini. Aku berharap kayak ya itu yang ngemis ya kayak pemerintah ya nggak mesti sih maksudnya lihatlah Tolonglah. ya Dilirik tolonglah ya. gitu loh. Kami juga capek bikin kalian capek gitu kan. Jadi ya udah kenapa nggak nyatu aja gitu loh. Bener nggak? Setuju. Kami juga capek untuk bikin kalian capek gitu kan. Setuju, Makanya ya kenapa nggak harus nyatu aja. Oke. Dan untuk kawan-kawan teman-teman yang lain mungkin aku berharapnya kita bisa lebih nyatu aja sih. Amin. Biasalah, gap-gapan pasti ada gitu. Ya. Cuman aku berharapnya lebih nyatu, kalaupun ada gap-gapan yang halus kayak gitu. Oke. Yang masih bisa gapnya itu masih bisa bikin sebuah konten atau enggak propaganda yang lebih menarik daripada emang cuma jadi omongan gitu. Tetap loh. panas tapi timbulkan Produktif. vibe yang positif Iya, gitu ya. tetap produktif Iya, gitu iya, loh. iya. Bukan hanya sekedar omongan-omongan aja gitu kan. Gitu sih. Udah habis? Jadi itu aja, takut nanti aku yang dicibir kan. Banyak ngomong Blunder gitu. pula, ya. Iya, takutnya blunder. Oke, thank you Cixpin udah main ke Kasih Paham Sama-sama. Podcast. Sukses Terima selalu kasih. Kak Dewi. untuk perjuangannya di kota selanjutnya. Mudah-mudahan bisa berkembang ya. Amin lah. Jangan lupa ya sama Kasih Paham Podcast. Ah. Kalau udah jadi kurang hebat ya. Pastilah. Nanti aku podcast di sini lagi nanti kok udah sebesar dari kubur. Amin. Itu aja. Thank you semuanya. Bye bye. Bye.